Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah amma ba'du fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat Rabbanian yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Teman-teman dari alumni Al-Azhar, Sekolah Islam Al-Azhar, yang semoga Allah selalu beri kemuliaan dan keberkahan buat antum semua insyaallah. Lebih khusus Bapak Tatang, Tuan Amir Masjid Al-Azhar yang Allah berikan kemuliaan insyaallah karena memberikan banyak kemudahan buat kita semua dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Padahal banyak pintu-pintu hiburan malam ini loh. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, Allah yahdina, Allah kasih hidayah sama kita. Kita bisa kumpul di Masjid Agung Al-Azhar ini untuk sama-sama belajar. Untuk sama-sama belajar. Karena hari ke depan ini bukan makin ringan tapi makin berat. Kalau ilmu nggak dikedepankan, apa yang bisa kita lakukan nanti? Makanya ada pepatah ulama mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang kalau nggak punya sesuatu nggak akan pernah ada yang diberi gitu loh. Ini saatnya kita ini betul-betul berusaha untuk mempertontonkan ilmu yang kita dalami dalam bukti tingkah laku kita. Karena demi Allah betapa banyak ujian yang mesti kita sikapi dengan ilmu. Bukankah kita tahu bahwa Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh tentu beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan itu cuma ulil albab yang paham itu. Ya ini orang-orang yang punya akal yang mau berpikir. Nah kondisi sekarang ini banyak sekali hal-hal yang dipertontonkan oleh orang-orang dalam rangka bentuk sebuah kebaikan namun tanpa hujah dan dalil. Karena kenikmatan kita bertanya kepada sosial media, kita enggak bertanya kepada guru-guru kita, anak enggak bertanya kepada orang tua, istri sudah enggak suka lagi berdialog dengan suami, akhirnya terbiasa bertanya kepada sosial media, sehingga hilanglah kemuliaan dan kehormatan. Dinasihati oleh ulama, dikatakan bahwa bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub walakin tutqinu mafatihah syekh tutqinu minasy alladzi lahu mafatihat talab. Ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa yang namanya ilmu itu sejak awal tidak diambil dari buku, karena buku dibuat setelah ucapan terucap. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilm, beliau mengatakan bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Karena kita pengen bicara ilmu nih. Karena kita pengen bicara aplikasi, kita pengen bicara bukti, bukan cuma teori. Karena wallahi yang namanya teori itu akan keluar setelah ada perbuatan atau tingkah laku. Orang punya jam terbang dalam berbuat baru dia bisa berteori. Belakangan ini tidak. Betapa banyak sekali orang yang tak memiliki bukti dalam perbuatan sudah berani berteori gitu loh. Makanya saya mengatakan ketahuilah wahai para penuntut ilmu, ini mumpung kita masih baru mulai lagi di Al-Azhar. Mudah-mudahan ke depan nanti lebih baik lagi nanti insyaallah ya. Ada landasan-landasan dasar yang mesti kita jadikan sebagai uslub. Uslub cara-cara dalam menuntut ilmu. Ya, saya mengatakan bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Bahwa ilmu itu awalnya tidak diambil dari buku. Ya,
Tetapi ilmu itu diambil langsung dari syekh, dari guru yang memang Allah berikan kemampuan tutkinu mafatihat tolab, yakni kemampuan untuk menjelaskan ilmu yang diminta itu gitu loh. Jadi terbiasa kita tahu dan kita biasa bertanya seperti itu. Begitu pula nasihat yang pernah kita sampaikan di awal-awal dulu ketika Rabbanian sebaru mulai tentang nasihat Imam Syafi'i. Karena teman-teman ini bukan orang yang belum belajar, walaupun banyak juga yang transit di Al-Azhar untuk belajar gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Lan tanalal ilma illa bisittah, sa'umbika an tafsiliha bibayan." Kamu tidak akan dapat ilmu kecuali kamu memiliki 6 muqaddimah dalam menuntut ilmu. Jadi walaupun kita kenal dengan 17 ustadz, gitu loh. Sahabat kita semua orang soleh, circle kita pun orang baik. Tapi kalau kita nggak punya muqaddimah ini, Imam Syafi'i ngomong langsung, lan, never, tidak akan pernah. Lan tanalal ilma, kamu nggak mungkin dapat ilmu. Jadi walaupun kita duduk di majlis ulama, duduk di majlis-majlis ilmu yang disampaikan dengan sekian banyak kemuliaan sebagai taman-taman penyubur iman, kalau 6 ini nggak kita lakukan, itu yang terjadi. Ya ini hilangnya manfaat ilmu. Kalau cuma sekedar hafal, kita cuma butuh pandai untuk menghafal. Tapi ilmu ini kan bukan hafalan. Ilmu ini lebih kepada alat bantu untuk mengerjakan sesuatu. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ayo kita berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau orang yang berilmu dalam kondisi seperti ini, kita lihat ada konser betul di GBK. Kalau ilmu dikedepankan dan kita jadi ulil albab, apa iya layak kita berbuat sesuatu yang tak layak dilakukan sementara saudara-saudara kita dalam kondisi tertindas? Menari-nari seakan-akan tak ada masalah dalam kehidupan dunia ini. Ada ayat yang tersirat, ada ayat yang tersurat. Kalau tersurat Quran, tinggal dibaca. Kalau tersirat itu fenomena alam. Allah turunkan keduanya, la ayatin liqaumin yatafakkarun, tanda-tanda buat orang yang berpikir. Siapa ulil albab? Orang yang qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berusaha menyimpulkan, karena bukan faktor ketidaksengajaan kalau turun ayat yang tersirat, fenomena alam yang ada. Kita disuruh menyimpulkan. Contoh yang paling gampang beginilah. Ustaz, bukankah orang yang terzolimi itu mustajab doa? Taib, ada beberapa mustajab doa, orang tua ke anak, orang yang terzolimi, orang yang sedang menuntut ilmu, ketika hujan turun, azan dan qomat, ada. Wallahi Ustaz, orang yang terzolimi itu enggak ada batasan antara dia dengan Allah. Dan saya yakin kali ini orang-orang tua di Palestina sana Ustaz, pasti berdoa minta selamat anak-anaknya. Mereka juga warga Palestina berdoa, semoga Allah lindungi Masjidil Aqsa, Palestina dan Gaza itu sendiri. Tapi kok jujur saat ini saya pengen tanya supaya saya jadi nggak mudeng di otak saya ini, ya enggak. Kenapa lambat sekali pertolongan Tuhan? Ya, bukankah orang yang terzolimi berdoa mustajab, bahkan nggak ada jeda antara dia dengan Allah? Allah jawab di surat Ibrahim ayat 42, kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ini ayat sudah 14 abad yang lalu Allah firmankan. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Kamu jangan berprasangka bahwa Allah itu ghafil, enggak merespon, lambat melihat orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah cuma menunda sampai datang waktu terbelalaknya mata melihat apa yang Allah bakal datangkan. Wallahi, ada yang namanya kaum Ad, kaum Samud. Ini orang-orang yang Allah musnahkan. Dia punya kelebihan fisik yang besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan 60 hasta tingginya itu. Bisa mengukir gunung, cuma sombong. Bahkan mereka sempat membuat miniatur sorga. Dahsyat tidak? Sorga dibikin miniatur ya bro. Coba itu. Allah musnahkan, dosanya cuma apa? Sombong. Ya. Ada kaumnya Nabi Nuh. 950 tahun didakwain sama Nabi Nuh. Ya. Yang ada kekufuran mereka. Dosa mereka cuma nggak mau ngedenger Nabi Rasulnya nasihatin.
Ada kaum Nabi Lut, dosa mereka cuma LGBT. Laki demen laki, perempuan demen perempuan. Ini Zionis Yahudi semuanya ngumpul tuh dosa. Kenapa Allah nggak gulung gitu kan? Ini banyak orang bertanya kayak begitu. Ya. Wallahi ya akhi, kita nggak bisa mempertanyakan kapan Allah turunkan azab buat mereka. Cuma sebagai manusia harusnya kita berhusnuzon. Karena prasangka buruk kita sama Allah, keburukan yang bakal kita rasa. Justru ini fenomena di alam ini yang harusnya membuat kita ini tergerak hati kita. Di mana kita saat ini? Antara Zionis Yahudi dan Palestina. Di mana kita? Apakah cuma berkoar di sosial media? Silakan berkoar kalau memang memberikan manfaat. Tapi sudah sekian lama kita berkoar, tidak 1 rupiah pun yang kita transfer. Kunut nazilah masbuk mulu. Ini kan ajib betul. Harusnya kan sense of belonging kita kan timbul gitu loh. Andai ini terjadi di negeri kita. Karena api dalam sekam. MUI mengharamkan, tetap berjalan. Tidak diperbolehkan, tetap berlanjut. Ulama di Indonesia melarang minuman keras, betul? Tapi lihat di airport dibuka terang-terangan. MUI juga setuju haramnya LGBT, betul? Maka sudah tegas sekarang berani nurunin fatwa tentang haramnya produk-produk yang manajemennya membantu orang-orang Yahudi Zionis ini. Sudah jelas sekali. Cuma masih banyak hal-hal yang berjalan di masyarakat. Ini api dalam sekam. Nah kita generasi Rabbani ini bukan terus menjadi orang yang benci dengan negara, tidak. Bahkan saya berharap sekali dengan kenyataan seperti ini timbulkan kecintaan kita sama negeri kita. Bahwa negeri ini butuh generasi Rabbani. Generasi yang betul-betul tahu ada hukum sebab akibat. Di mana kita di atas takdir yang telah Allah takdirkan. Dan kita mungkin perlu tahu ada cara-cara di mana kita membuktikan dalam kehidupan. Bahwa tidak selamanya fisik kita bisa sampai ke sebuah tempat. Tapi bukan berarti terhindarnya kita dari yang namanya jihad. Karena ini banyak sekali nanti orang-orang yang gampang sekali mengorasikan ajakan berjihad. Bahkan sampai guru-gurunya dianggap nggak berani berjihad karena nggak berkoar tentang jihad. Hari ini kan banyak yang begitu. Sampai kita bersuuzon sama guru-guru kita yang pernah mengajarkan cara berjihad sama kita. Antum nih nggak pernah ngomongin masalah Palestina, masalah jihad. Jangan-jangan antum takut berjihad. Ajib. Mau ngomong jihad, ayo jihad. Islam ajarkan, bahkan kita punya keyakinan wa dhirwatus sanamihi al-jihadu fis sabilillah. Agama kita punya puncak dan puncaknya agama kita itu jihad. Kalau jihad dikatakan puncaknya agama, berarti punya dasar. Jangan ngomong puncak kalau nggak punya dasar. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah dan lainnya. Ada amalan-amalan yang berpuncaknya dengan jihad nanti. Pun bicara jihad, Allah langsung yang menurunkan syariat mengatakan al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Berjihad kata Allah yang paling utama dengan hartamu dan jiwamu. Ini Allah yang ngomong langsung. Jadi kalau sampai fisik yang digerakkan untuk membunuh, untuk berperang, itu tawaran yang kedua. Karena yang pertama dengan harta. Dan ini berat sekali. Dulu di zaman Nabi orang berjihad siap ninggalin harta yang dia punya. Bahkan kematian pun menjadi sebuah hayalan buat mereka. Ini yang Allah muliakan teman-teman di Palestina. Masya Allah muliakan dan jaga mereka Masya Allah. Kita kalau mau nyari barang yang dibikin ke Cina semuanya ada. Tapi kalau mau cari mental anak-anak yang gak takut mati adanya di Palestina. Gak bisa dicetak di Cina itu. Jam terbangnya Masya Allah ya. Karena mereka tahu hidup ini ya jihad. Enggak hari ini ya lusa, enggak lusa ya akan datang. Wallahu alam. Cuma mereka punya keyakinan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tinggal yang mereka inginkan husnul khotimah. Nah kalau cuma ajakan jihad enggak tahu hukum sebab akibat jihad, ini yang frontal. Ada anak muda datang ke Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Kata Nabi, al-hayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Masih ya Rasul. Pulang, fafihi mazihad. Pulang temuin keduanya, di dalamnya pun ada jihad. Karena memang dijelaskan sama ulama di dalam situ, jangan sampai anak muda semangat jihad masih enggak akur sama orang tua. Ada lagi yang datang ke Nabi, ya Rasulullah izinkan aku berjihad. Nabi bilang masih punya utang enggak?
Ada. Selesaiin dulu. Karena orang kalau jihad mati syahid. Dihapus semua dosa kecuali utang. Nah hari gini orang gak merhatiin. Justru dia ngomong, tat gue bingung, tat gue banyak utang. Gue ngelamar kerja kemenanya ditolak. Tat. Jangan kata ngelamar kerja, anak orang gue kayak gak nengok. Aduh saat hidup susah tat. Orang kalau nganggur kayak gini tat, barang hilang kita yang ditengok. Ada yang hilang kita yang dijapri. WA kita matiin di DM. Lu tahu gak? Dicurigain aja. Ngelamar susah, jadi jomblo, jadi jones begini. Ya Allah saya, Anda pengen mati syahid dah. Wah. Encer bener. Ini kondisinya begini sekarang gitu loh. Jangan, bukan begitu bahasa agama. Makanya ada 2 fatwa ulama yang tersebar di masyarakat dan dua-duanya didengerin. Kalau ulama di luar Palestina, mereka berijtihad. Yang paling baik sebelum kita berperang melawan Zionis Yahudi, selamatin dulu anak-anak kecil, orang perempuan. Sehingga kita ngancurinnya gampang. Itu pendapat ulama di luar Palestina. Tapi kalau ulama dalam Palestina, mereka juga pegang hukum. Ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa mempertahankan amanah yang Allah amanatkan adalah syahid. Ya buat mereka ya pertahankan, kita support, kita doa. Tapi kita kan nggak bisa ke sana. Karena dunia sudah dikup dengan nama-nama negara dan kebijakan yang berbeda. Nggak bisa. Kita sembarangan keluar masuk, nggak bisa. Ada aturan mainnya. Sehingga kita jadi nggak berjihad. Siapa bilang, ayo bantu dengan harta kita. Nggak usah khawatir, nggak usah bakhil, nggak usah medit, koret, pelit, nggak usah. Itu duit yang kita punya itu duit Tuhan loh. Cuma kita ketitipan. Kalau udah layak dikeluarkan, keluarin. Ya makanya, wallahi ya akhi fillah, titipan Allah ini sikapi dengan ilmu. Ya ketika Allah sudah titipkan, cukup yang kita yang dititipin sama Allah ini, lakukan yang paling mudah. Nih Jones, jomblo-jomblo ngenes, ente udah punya modal. Kalau memang duit udah cukup, lamar anak orang. Jangan takut, udah punya modal, kawin. Gak usah nunggu Dajjal turun. Bismillah udah lu. Mau jihad, karena ngelamar aja takut. Yang udah cukup duit buat umroh, berangkat, tuh duit Tuhan. Yang udah cukup buat haji, berangkat haji. Yang cukup ngasih sedekah, bantu sedekah. Nanti Allah bakal titipkan lebih. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum, gitu kan. Oh panjang bahasannya. Ada riwayat yang dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'alah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismi fima ablah. Nabi pernah bilang dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, dijelaskan bahwa hadis ini hasan sahih. Dulu sahabat Abi Barzah menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afnah. Nanti ini kaki kita nih di hari kiamat di padang mahsyar nggak akan pernah bergeser dari tempatnya. Maksudnya apa? Kita nih sebelum bergerak sudah ditanya. Pertanyaan yang pertama adalah, yakni umur yang kita miliki kita habiskan untuk apa? Cuma buat tongkrong-tongkrong nggak ada makna? Subhanallah. Makanya kemarin sempat ada off sedikit Rabanian. Ya Allah, hati kami ini sedih karena di Rabanian ini betul-betul Al-Azhari, semoga Allah jaga masjid ini insya Allah. Ini masjid tempat transit teman-teman yang kerja di seputar Jakarta untuk mampir ini. Kalau kita punya kelas khusus belajar bukan di Rabanian. Rabanian betul-betul cuma transit numpang lewat. Makanya kita nggak bisa fokus seperti belajar di kelas. Ya, disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah supaya teman yang transit tahu, oh bener agama tuh mudah. Agama nggak susah. Ya asal tahu cara menuntutnya gitu loh. Ya sayang kalau sampai nggak dibikinkan event-event yang seperti ini. Karena ini kita sebentar kita bisa ngobrol langsung. Kita bisa belajar bareng. Sehingga sampai dalil yang mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fima afna. Sampai ditanya umurmu dihabiskan untuk apa? Ini umur nikmat pinjaman yang Allah pinjamkan kepada kita. Akhi wa akhwati fillah, ya.
Kalau dulu bahasa kita brother side and sister side, ya wallahi kita ini beruntung tinggal di negeri yang Masya Allah ini Indonesia ini. Kata Rasul dalam sebuah riwayat, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, walahu qut inda yaumih, faka'annama lahu hizat fi hadabiriha. Orang yang bangun pagi dalam kondisi tenang di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, punya makanan sekedar pada hari itu, udah kayak punya dunia dan isinya. Wallahi di sana orang terzolimi, bangun pagi pun tidak nyaman, di rumah sendiri pun nggak tenang, entah apa yang bakal dia makan ke depan dia nggak tahu. Kita nggak seperti itu. Cuma Allah bakal tanya, itu kondisi kamu yang aminan, mu'afan, walaka qut fi yaumika, Allah bakal tanya. Ente bangun pagi tenang kan, badan sehat, ada yang dimakan, ada. Coba dipakai buat apa coba? Itu bakal ditanya sama Allah. Enggak bergeser nih kaki. Wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang kau tuntut. Ya makanya tadi bahasa Imam Syafi'i ada 6 yang ditekankan. Apa kita pernah sampaikan? 6 tersebut yang pertama apa? Ya ini ad-dzaka. Yakni orang yang betul-betul cerdas sebelum menuntut ilmu. Jadi dzakaun, orang kalau mau menuntut ilmu punya 6 yang mesti dikedepankan. Yang pertama dzaka, cerdas. Cerdas itu tahu apa yang dia bakal datangkan, apa yang dia bakal dapatkan. Ini kita kumpul di Rabanian nih, mesti tahu di Rabanian ada apa ya? Jangan sampai kita nggak ngerti, yang ada akhirnya kilawakola, fitnah disebar di masyarakat tentang Rabanian. Oh jangan-jangan Wahabi, jangan-jangan ekstrim, jangan-jangan teroris. Duduk dulu bray, Masya Allah. Duduk dulu, ngobrol tenang gitu. Ini yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul. Yang disampaikan ajakan untuk mencintai negeri. Yang diajarkan bagaimana menjadi masyarakat yang robbani. Karena pemimpin yang akan datang tergantung rakyat yang robbani. Makin baik agama rakyat, makin bagus pemimpinnya. Kan begitu bahasanya. Ya kita nggak usah khawatir, Allah bakal berikan yang terbaik kalau hari ini kita berbuat baik. Siapa yang tahu besok apa yang terjadi? Allah sudah kabarkan, tidak ada satupun manusia yang tahu bakal apa yang terjadi. Cuma Allah mengatakan, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah hanya mengatakan barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan dalam kondisi beriman, Allah janji memberikan kehidupan yang lebih baik yang akan datang. Berarti next time kita tuh baik kalau hari ini kita berilmu dan beramal. Suruh berilmu. Yang cerdas, khirsun, semangat. Nuntut ilmu mesti semangat. Karena memang kita tahu manfaat ilmu. Bahkan Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Khirsun, semangat, ijtihad, sungguh-sungguh. Jangan sampai lembek dalam nuntut ilmu. Ya nonton konser sampai melek, teger gitu loh. Giliran ngomong agama cari posisi. Tuh temen kalau ngelihat ada yang tidur di pojokan begitu tuh ente cari pahala. Lihat tidur dibangunin, dia melek. Bismika Allahumma amut wahya. Takut belum doa. Kalau yang udah berbunyi, bangun juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa antum dapat pahala tuh. Ya, karena tidur kan boleh di mana aja. Ayo sungguh-sungguh, ayo ijtihad. Ya. Kemudian bulghah, nuntut ilmu ya mesti punya modal kata Imam Syafi'i. Jangan cari gratisan. Jangan cari gratisan, kejar ilmu. Jangan tunggu ustadz datang. Lu gak ngaji bro, ustadz gak datang. Bukan begitu bahasanya. Emang ustadz satu dia doang, kan banyak. Ini kita kadang-kadang suka model sih, ustadz atu aja yang dipegangin gitu loh. Balon aja ada 5 aku pegang erat-erat, betul kan? Ngapa jadi ustadz satu? Tuh ustadz yang ente pegangin gurunya banyak gitu loh. Ngapa ente pegangin satu ustadz? Akhirnya jadi orang yang gak baik dalam menuntut ilmu nantinya kita. Tuntut ilmu, unzur maqala wala tangzur manqal. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Ya, dan kita tahu ilmu ini bukan litumari bihil ulama, bukan buat menjatuhkan guru, tapi mentahkik ucapan guru, menyempurnakan. Ini zaman ini Masya Allah, kita kalau kurang-kurang belajar kayak gini, para penuntut ilmu ini bisa mendadak jadi orang alim yang dadakan gitu loh.
Modal daurah 1 hari, daurah 3 hari, langsung jadi ustadz gitu kan. Oh bahaya bener. Akhirnya jadi ikhwan kibar. Tuh ikhwan kibar, senior hijrah. Yang kalau nggak boleh megang mic suaranya berubah langsung. Kalau nggak ada mic, lu apa kabar, gimana? Megang mic, lu apa kabar, gitu gitu. Sorry yang baru-baru di depan ya. Kita yang udah lama di belakang aja nih. Masya Allah. Senior hijrah kan bahaya sekali itu. Jangan, agama bukan buat begitu. Agama ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya setelah bulgo punya permodalan buat nuntut ilmu, sohbatul ustadz, berteman dengan guru. Dan tidak ada sejarahnya Nabi mengatakan murid kepada sahabat-sahabatnya. Beliau selalu berkata sahabat-sahabatku. Enggak pernah mengatakan murid-muridku. Law kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadza khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, tetapi sahabat kalian ini. Nabi bisa bilang Rasul kalian, Nabi kalian, bisa lah sahabat kalian. Berteman dengan guru, punya circle yang saling menasihati di dalamnya. Karena manusia ini butuh pewarnaan. Nabi sudah bilang almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Dan yang terakhir, tulas zaman yang lama. Kalau Rabanian memang nggak ada, Blok M Square ada kajian. Di sana nggak ada juga, beberapa tempat juga ada. Hari gini gampang banget nuntut ilmu gitu loh. Sampai nanti Allah fasilitasi semuanya. Dan kita tahu bahwa kita butuh ilmu. Nah disinilah dikatakan bahwa an ilmihi fima fa'ala. Karena ilmumu itu bakal ditanya. Selama ini kamu ngaji, manfaatnya apa? Sama orang tua gimana? Sama guru gimana? Sama sahabat bagaimana? Jangan sampai ilmu ini cuma sekedar hafalan. Masya Allah. Kemudian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan harta yang kau punya, dari mana kau dapat, kemana kau alokasikan. Wallahi ya akhi fillah, rezeki kita itu sudah diatur. Dan kita sering dengar kok Ustadz ngomong, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yahluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanah. Sering dengar ya? Bahwa takdir manusia itu telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Berarti duit kita hari ini Allah udah tentuin dulu. Next time kita bakal dapat apapun telah ditakdirkan. Cuma usaha kita hari ini itu bukan menambah jumlah bilangan yang bakal kita dapat. Tapi kualitas yang bakal kita dapat. Ketika kita bekerja dengan jujur, enggak menyingkirkan kewajiban ibadah, rezeki datang. Enggak kerja pun rezeki datang. Cuma kualitasnya. Ya makanya teman-teman mesti berilmu. Khawatirnya ini menganggap bahwa uang ini saya cari. Kalau enggak dicari enggak dapat. Salah. Mungkin antum bahasanya gaji bro. Mungkin bahasanya kerjasama. Ya. Tapi kalau rezeki terserah Allah. Karena bahasa Allah, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rizki sama kamu buat mereka. Ketika kamu tahu rezeki yang kau miliki punya banyak orang, disitulah Allah bakal tambah rezeki yang Allah titipkan sama kamu. Kenapa? Kamu orang yang layak dititipi. Masya Allah. Dia tahu yang dia miliki, milik Allah. Makanya ada bahasa kita, kalau kita dapat rezeki dikasih orang, terima. Tapi kasih. Gitu loh. Jangan ditelan sendiri, terima. Tapi kasih. Yang kau terima ada bagian untuk kau kasih sama orang. Bukan buat kamu sendiri. Karena Allah pakai bahasa nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Kamu cuma ketitipan. Kamu dulu itu bayi merah yang lahir nggak bawa macam-macam, nggak bawa uang. Ketika sekarang kamu punya segalanya, nanti kamu mati jadi mayit yang pakai kafan tak memiliki kantung. Tak ada yang kau bawa. Apa namanya kalau bukan titipan? Nah bicara titipan, yang nitipin bakal nanya. Summa latus'aluna yawma idzin anin naim. Bakal ditanya. Ente beli mobil mewah, motor mewah, rumah mewah. Duit siapa tuh? Duit Allah. Allah bakal tanya, lu beli mobil mewah buat apaan? Bingung. Kalau orang yang berilmu kan akan jawab. Mungkin memang mobil ini dibeli untuk acara-acara tertentu yang membutuhkan itu. Gitu loh. Sehingga dia punya alasan.
Karena nanti kita kalau beli sesuatu, punya sesuatu, target kita Allah, orang bisa bertasbih dengan yang kita miliki, itu bagus. Tapi kalau cuma pengen dianggap hedon kan bahaya. Apa kata Umar Ibn Khattab? Iyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Wakhsawsinu wa tama'dadu. Kata Umar Ibn Khattab, jauhkan hidupmu dari kehidupan mewah. Ya kenapa? Karena orang kalau sudah hidupnya mewah, cenderung mirip orang kafir. Orang kalau udah high class, head on. Baju kalau nggak mirip yang dipakai sama artis Hollywood nggak bakal gue beli. Pokoknya apa juga kalau nggak merek keluar gak ada. Orang mereknya di dalam, semua dia merek di luar gitu loh. Iya pokoknya bukan kelas saya gitu loh. Head on sudah. Kita mau beli mobil juga kalau nggak mewah nggak enak. Orang kalau sudah tanaum kata Umar Ibn Khattab identik sama orang-orang kafir kemiripannya. Nah, kita suruh jangan ke situ. Kenapa? Karena Islam pernah menguasai dunia dan dunia terwarnai sama Islam. Cuma kan memang musuh-musuh Islam tahu untuk melawan orang Islam itu nggak bisa dengan ngancurin masjid. Fanatisme agamanya kuat, timbulkan fitnah di antara kalian. Jadi sementara kita lagi mikirin gimana bantu Palestina, ya teman-teman sosialita mak ribut di sosial media. Bukan nggak boleh, kalau emang ada manfaatnya silakan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau pada akhirnya nggak ada manfaat ya jangan. Ayo, dunia ini butuh bukti bukan teori. Sudah saatnya diri kita berfungsi atau tidak untuk menyikapi ini. Karena hari gini depan mata, walaupun ulama sudah haramkan, syariat mengatakan tidak boleh, kadang-kadang syahwat yang dikedepankan bisa menghalalkan yang diharamkan. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Lihat kayak begini senang Masya Allah. Subhanallah. Ya, walaupun masih sedih juga. Karena tadi saya dari Istiqlal kemari kejebak macet tuh. Ada acara apa tahu? Iya ada apa sih yang adem-adem Coldplay apa sih itu. Acara apa Zat? Es krim lagi dijual saya bilang gitu. Tapi saya bilang sama panitia nggak usah khawatir bro, Jakarta masih punya power bro, anak-anak muda masih kuat, ya terbukti Rabanian kumpul kita Masya Allah. Ini mudah-mudahan membuktikan bahwa kita masih betul-betul membutuhkan belajar sehingga ke depan akan lebih baik nanti Insya Allah ya. Bro, kita ambil kesempatan untuk momentum ini kita pengen berdialog ya. Selama Rabanian gak ada mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi inti bahasan kita ini saat ini memang kita butuh bukti bukan teori. Silakan bro, barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas nasihatnya. Tapi anak mau tanya dulu bro, ini ada yang datang paling jauh gak? Bawa mobil, tapi paling jauh dari mana? Tadi Bekasi Ustaz. Karena Bekasi nih, Bekasi Utara. Yang paling jauh, tapi anu di mana? Kayaknya Indramayu Ustaz, Indramayu. Indramayu, datang kemari, pakai mobil. Masya Allah. mobil bukan bus. Ada yang lebih jauh? Indramayu. Ada yang lebih jauh. Ada? Indramayu tadi. Udah paling jauh ya? Iya. Jauh. Yakin paling jauh? Mobil ya, bukan bus ya. Bawa mobil. mangga Indramayu. Enggak. Anda mau kasih ini nih. Ini lumayan. bro. Musim. Anda punya etol, Etol. tapi emas. Masya Wah, Allah. Masya Allah. Siap. Buat contoh ke orang-orang yang lain bahwa ternyata perjalanan yang jauh ini tetap memiliki harga tersendiri insya Allah. Masya Allah. Langsung dioper ya. Emas langsung dioper. Silakan. Adakah yang hari Silakan ini dulu. datang Silakan. sengaja bawa ibu bapaknya untuk ngenalin Rabanian? Masya ada? Antum? Antum Antum lagi? juga? Dari yang lain Indramayu dulu. juga. Mau lagi Ustaz? Mau lagi? Ada lagi? Lalu Ustaz, Enggak, Masya silakan. 4 biji anak. Anaknya tapi Ustaz. Anaknya Ustaz, 4 Ustaz. Orang tua ikut. Orang tua ikut nggak? Udah meninggal Ustaz. Udahnya orang tua yang macam-macam. Rahim. Ada nanya orang tua dulu nih, yang bawa orang tua sekarang buat kajian Rabanian ada? Insya Allah yang bawa orang tua. Betul. Itu Ustaz. Mana yang lain tuh? Bawa orang tua. Siapa? Ibu. Ibu. Ada yang bawa ibu sama bapak gak? Lengkap. Antum? Itu Ustaz. Bapak bawa sama ibu. Barakallah, Masya Allah. Ini bukan yang dapat tadi bukan ya? Bukan. Ustaz. Pakai apa kemari? Pakai apa kemari? Ada Ustaz depannya. Hah? Mobil juga Ustaz. Oh ya, bagi lagi deh, kita bagi emas lagi nih. Masya Tiap Allah. orang tua, Masya Allah nih. Barakallah. Mungkin yang sister Ustaz. Sister ada ya, foto? Sister ada yang bawa sama orang tua. Sister ada yang bawa orang tua. Oh ada nih satu yang angkat tangan nih. Oh ada Ustaz. Ada berapa Ustaz. tuh? Ini Masya Allah. tangannya satu kelihatan. Bawa ibu sama bapak ada? Harus lengkap bawa ibu dan bapak.
Ada Ada. satu orang, Dua? ada, insya Allah. Ada dua. Ada Ada. dua, Ustaz. Ada dua orang? Dua orang apa satu orang, Ustaz? Yang akan kita bagi? Ada. Dua orang ya? Dua ya? Ada, Ustaz. Ada. Ada, Ustaz. Ada. Ya udah Ada, kita ada, kasih ada. lagi nih. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat insya Allah. Ada Ya. satu. Insya Allah. Karena kita anak muda mesti ngormatin orang tua bro. Ya. Masya Allah. Gak ada yang sulit hidup kalau orang tua nomor satu. Masya Ya, Allah. katakan dengan tegas bahwa makin tinggi ilmu kita ya, makin jelas kesalahan orang tua. Tapi bukan untuk kita hakimin. Ya, wallahi ya ummi inni ra'aitu al khata'at fi nafsik walakin ismuki mangkusun fi qalbi. Wallahi ya ummi inti ala ra'si. Makin tinggi ilmu kita makin lihat kesalahan orang tua. Tapi jangan dihakimin. Karena nama orang tua di hati kita. Katakan wahai ibu kau di atas kepalaku. Itu anak muda. Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah. Wah, terunyuh saya. Iya. Siap. Bridgingnya ke orang tua ya. Iya. Jadi melo gitu Masya Allah. Melo, tapi nggak apa, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk sehatnya dan brothers and sisters, kita akan maksimalkan tanya jawab di atas dan silakan untuk brothers and sisters yang ingin bertanya tunjuk tangan. Yang depan dulu nih ya. Boleh, depan dulu. Pertama kali silakan, Mike ya. Silakan. Ntar sister bersiap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Sebelum anak kesini, Abah titip salam untuk antum Ustaz. Salam balik sama beliau. Insyaallah Barakallahu fik. karena Abah udah ngikutin antum dari 2016 di Kampung Melayu. Qadarullah sekarang Abah pendengarannya sudah sangat minim gitu. Jadi mau ikut Masya Allah. juga udah nggak bisa mau. Allah bro, ambilin baju baru di belakang kasih abaknya. Masya Allah. Kasih bajunya, baju bawah kasih. Kirim salam dari anak buat orang tua antum. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum insya Allah. Fadal. Nah. Ini buat abah antum. Ya. Jazakallah khair. Fadal. Silakan. Ana mau tanya gimana caranya membakar ghiroh ana kembali yang khususnya akhir-akhir ini sudah mulai melemah gitu Ustaz dalam hal ibadah-ibadah sunnah gitu. Padahal dalam teori udah sangat sering membaca atau mendengar tentang fadilah-fadilah ibadah sunnah kayak sholat duha gitu. Tapi qadarullah setelah anak kena PHK setahun ini sampai sekarang belum kerja juga justru anak makin melemah gitu Ustaz. Malah Baik, barakallah. hanya mencukupkan untuk yang wajib-wajib aja kayak udahlah gue ibadah yang wajib-wajib aja gitu kata. Padahal fadilah-fadilah itu udah tahu gimana fadilah sholat duha gitu. Tapi beberapa bulan terakhir ini justru makin melemah. Mohon doanya juga dari Ustadz, semoga anak tetap istiqomah gitu di jalan kebenaran. Dan bagaimana caranya benar-benar mengikat agama ini supaya iman itu nggak makin yankus Ustadz. Karena barakallahu fiik. Fika barakallahu. Kayak mewakili yang lain nih pertanyaan bro ya. Masya Allah. Ya untuk menyemangatkan diri lagi dalam agama. Khususnya yang sunnah ini. Ya tentunya karena kita tahu bro. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban. Itu fitrah kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuknya ibadah secara umum gitulah. Tapi kan Allah sendiri yang berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah bilang gitu kan. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi kalau antum melaksanakan kewajiban itu standar. Tapi kalau kewajiban tersebut ingin dijadikan cintanya Allah di dalamnya, wallahi hiasi dengan yang sunnah. Tapi lillah karena Allah. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Kata Allah gitu kan. Telah kusiapkan cinta yang sempurna untuk orang yang mencintai sesuatu karena aku. Jadi kalau antum cinta dengan sholat 5 waktu karena Allah, antum hiasi dengan qobliyah ba'diyah. Gitulah. Antum tahu kewajiban zakat. Antum hiasi dengan sedekah. Antum tahu yang namanya haji itu wajib. Hiasi dengan umrah. Ya Rabbanian ini ada umrohnya Masya Allah ya. Ada tabung umrahnya juga kan. Masya Allah. Bahkan tadi anak gonggongin. Kalau perlu Rabbanian hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nih satpam marbot Al-Azhar ini kita berangkatin nanti insya Allah mudah-mudahan. Bantu doalah. Supaya kita ini kayak lebah. Dimanapun kita berada mendatangkan kebaikan buat banyak orang insya Allah ya. Jadi antum harus tahu justru sunnah itulah yang menjadi penyebab datangnya cinta Allah. Ya. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah kalau kita nggak mencintai yang Allah cintai gitu loh.
Ya, jadi kitanya harus tahu. Nah kebanyakan orang ini beribadah kepada Allah karena dasarnya tidak kenal Allah. Dan gak sedikit orang-orang Islam yang ibadah dalam kondisi tidak hafal nama Allah. Kita berdoa ke Allah yang kita gak kenal, ajib. Kita berdoa ke Tuhan yang kita gak kenal, Tuhan yang diminta bilang. Walillahil asmaul husna faduhu biha. Kata Allah gitu. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Tapi kitanya bandel, minta nggak pakai nama Tuhan karena nggak hafal. Lucunya merasa dijawab. Kayaknya Allah denger nih. Wah. Yang lebih fatal lagi suuzon. Gue mau kadang-kadang doa gue udah mirip banget sama yang Ustaz sampein tadi. Di suasana yang hening, di waktu yang tepat. Kayaknya tiap aneh berdoa, lempengan Tuhan kagak kedenger. Astagfirullahaladzim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap hari Allah didatangi oleh pertanyaan dari langit dan bumi. Semua bertanya ke Allah. Allah sibuk, iya, cuma gak kayak manusia. Jangan bilang Allah gak denger. Kamunya yang gak bagus hubungan sama Tuhan. Atau jangan-jangan memang Allah pengen melihat kamu makin kencang berdoa. Karena ada teknik dalam ijabah doa itu, yang pertama dijawab langsung, yang kedua ditunda, kadang dialokasikan sama Allah untuk sesuatu yang lebih baik. Kayak sekarang ini Palestina. Orang-orang sana berdoa kok nggak terjadi apa yang diinginkan. Ini kan memancing kita untuk tahu itu saudara kita loh Palestina. Itu keluarga kita. Al-mu'minu lil mu'minin kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman itu kayak satu bangunan dengan orang beriman lainnya. Kalau dia disakitin, kita sakit. Mencintai tanah air dalam Islam ditekankan sekali. Sehingga kita anak bangsa tidak akan rela di atas negeri ini terjadi kemaksiatan. Ya, itu kemuliaan lah. Allahu a'lam barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, semoga cukup ya, cukup menjawab ya. Cukup menjawab. Dan sekarang Ke sister type sekarang? Oke, sister silakan. silakan yang mau bertanya silakan disalurkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya. Udah terakhir ke Rabanians itu sebelum COVID sebenarnya. Jadi alhamdulillah, insya Allah pas banget Rabanians ada lagi. Jadi memaksa, ya ingin banget ke sini. Nah pertanyaannya, malam ini tuh saya mendatangi acara yang bikin macet di GBK. Tapi alhamdulillah Allah arahkan untuk saya datang ke sini. Barakallah. Masya Allah, barakallah. Ya alhamdulillah. Dan sebenarnya selama saya udah nggak ke sini itu banyak sekali fenomena saya yang suka bareng kajian ke sini itu datang ke acara tersebut. Terus banyak fenomena sebelumnya kayak teman-teman yang mulai kayak lepas hijab kayak gitu-gitu, banyak yang futur gitu. Gimana ya minta tips dan triknya agar bisa istiqomah datang kajian, mendengar kajian online, dan sebisa mungkin mengingatkan teman-teman untuk kembali lebih baik kayak dulu kita bisa selalu datang bareng ke Rabanians gitu. Masya Allah. Ustaz. Baik, barakallah. Nah. Iya. Untuk bisa istiqomah. Istiqomah itu kan as-sata qaimah, artinya meminta kemantapan hati dari Allah gitu lah. Makanya orang bisa istiqomah tentu karena dia kenal Allah. Nah, buat teman-teman yang hijrah, kewajiban yang pertama setelah hijrah itu bertobat. Dia bertobat, kemudian duduk di majelis ilmu supaya belajar ilmu dengan cara yang benar. Ya, dalam ilmu tersebut tentu kita akan memiliki usaha untuk mengenal Allah, karena ilmu itu cahaya Allah yang nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kemudian tahalli bironakil ilmi. Kalau bahasa ulama itu at-tahalli bironakil ilmi. Artinya menghiasi diri dengan ilmu itu. Suruh jujur sama diri sendiri. Kalau sesuatu yang kita lakukan dengan ilmu yang dikedepankan, beda rasanya dengan orang yang berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ya, PD itu timbul kalau berilmu. Nah, untuk berilmu ini caranya macam-macam. Tadi sudah disampaikan 6 tadi ya. Nah, tapi yang ditekankan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kita nggak tahu. Nah, kebetulan karena memang momentumnya di Rabanians, ya jadikan ini sebagai tempat transit kita untuk belajar gitu lah. Ya Allah, ya hadina.
Dengan adanya usaha Rabbanian ini kan satu bukti langsung. Beliau ada ketertarikan untuk mendatangi ke GBK. Cuma Allah kasih hidayah untuk bisa kumpul di Rabbanian. Ini subhanallah ya. Maka kita doakan mudah-mudahan Rabbanian ke depan ini bisa lebih solid dan bisa lebih menjadi fasilitas buat teman-teman untuk menuntut ilmu tentunya. Ya, rasakan nikmatnya berilmu. Dengan ilmu ini semuanya mudah. Orang kalau sudah berilmu dimanapun dia bisa bermuamalah. Karena Allah janjikan kemuliaan buat orang yang berilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang tahu ini cuma ulil albab, orang yang mau berpikir. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Naam. Masya Allah. Ini untuk teman-teman yang tadi yang ternyata ada juga yang masih udah ngaji di sini sebenarnya, tapi ya mungkin nggak tahu lah kenapa qadarullah tergiur datang ke tempat yang sana. Kira-kira mereka bisa diajak. Sebenarnya sih gini bro, ini fenomena yang Anda berhusnuzon. Ya mungkin orang tertarik karena ada rasa penasaran. Casingnya ini dibikin bagus. Ya, hari gini ini kan kemasan yang dikedepankan, betul? Sehingga orang tuh membeli atau mendekati sesuatu karena kemasan gitu loh. Makanya teman-teman nih yang pandai untuk mengemas, kemaslah belajar kemasan yang indah. Sehingga kita berikan fasilitas yang banyak. Enggak usah khawatir, guru-guru kita yang akidahnya satu di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajar ini bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Sehingga antum jangan sungkan untuk mengajak beliau datang untuk memberikan nasihat. Ya, jadi insya Allah Allah berikan kemudahan buat kita, sehingga kita nggak jadi orang yang penasaran untuk sesuatu yang nggak baik. Karena nggak ada yang jamin umur kita sampai selesai acara tersebut. Kebayang kalau Allah wafatkan kita di tempat tersebut, kondisinya kita su'ul khatimah, gitu kan ya. Allah. Kita doakan semoga mereka diberikan hidayah insya Allah. Amin. Amin. Ya, karena kan mereka juga saudara kita ya, satu bangsa, setanah air Indonesia ini, yang semoga Allah jadikan ke depannya lebih baik lagi nanti insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Semoga teman dan sisters tadi 2 pekan lagi datang ke Rabbanian. Betul. Amin. Amin. Ya, insyaallah. Dan brother silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari sebelah sisi kanan sekarang, silakan Bapak. Mana? Silakan. Mana? Bapak. Yang duduk. yang duduk. Di atas Silakan. ya, oke. Duduk di atas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Ustaz, kemarin kita ketemu di Sukofest ya. Saya ketemu di Oh iya, barakallahu. Ustaz, saya mau nanya, tadi Ustaz bilang bahwa kita kan tidak boleh terlihat hedon, bahasa anak sekarang ya Ustaz ya. Gitu. Tapi saya pernah dapat bahwa dikatakan kita sebagai umat muslim harus kaya. Karena harus bisa menjalankan kayak tadi titipan itu menjadi jalan buat dakwah, ilmu dan semuanya. Tapi kan itu harus saya tuh masih bingung sama konsepnya aja sih Ustaz. Karena itu antara gimana caranya kita memastikan rezeki yang dititipkan itu bisa ada. Saya ngerasain kayak sekarang, saya beberapa bulan yang lalu saya di lay off dari perusahaan saya. Tapi sampai hari ini alhamdulillah saya nggak merasa kurang. Saya masih bingung Ustaz. Konsep itu untuk meyakinkan hati ke situ itu dan memastikan bahwa nextnya yang saya mau jalanin gitu. Karena saya pengen punya bisnis ya Ustaz. Gimana ya Ustaz? Jadi boleh bantu, Anda pengen antum bisa bantu Anda bisa bawa kami di sini lebih yakin bahwa rezeki itu nggak perlu dicari. Mungkin itu Ustaz. Barakallah. Jazakallah. Barakallah. Siapa yang nyangka kalau antum bakal dapat rezeki malam ini? Betul? Tapi kan Allah telah berikan rezeki tersebut dan udah diatur sama Allah. Bro, satu kemeja lagi buat beliau bro. Satu berbagi. Masya Allah. Akhi, rumus mengenal Allah itu akan menjamin kemuliaan ke depannya. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini firman Allah. Allah yang mencipta segala sesuatu, Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Coba yang jadi masalah, yakin gak kita dengan firman Allah itu? Gitulah. Sehingga kalau kita yakin dan kita menghafal nama Allah, kita berani berkata, Kaifa ahaful fakir wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut miskin sementara aku nih hamba Allah yang maha kaya. Secara logika kita nggak bisa bersaing sama orang-orang kafir yang punya modal, punya manajemen.
Watat modal kita nggak kuat, Tat, nggak bisa bersaing, Tat. Mungkin bahasa kita simpel begitu ya. Karena pola pikir mereka nggak sama dengan kita. Kalau mereka kan minjem duit mikirnya gimana muterin. Kalau kita kan lain, minjem duit mikirnya gimana balikin. Itu islami banget gitu ya. Ini yang mesti kita pahami, kita ini hamba Allah yang maha kaya. Nah ketika kita yakin kita hamba Allah yang maha kaya, Allah jamin kita. Makanya keyakinan itu mesti ditimbulin. Terus belajar dari orang-orang yang pernah dititipin dunia sama Allah. Antum buka sejarah tentang Utsman bin Affan, tentang Abdurrahman bin Auf, ya, tentang Tolha bin Ubaidillah, atau Zubair bin Awam yang di hari tuanya jadi orang kaya. Yang dia punya anak namanya Urwah bin Zubair, yang punya rumah terbuat dari batu giok. Rumahnya batu giok bro. Kita satu aja sombong satu komplek betul ya. Rumahnya giok. Ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini wahai Urwah? Aku cuma pengen orang numpang ngadem karena gurun Sahara yang panas. Nggak ada kesombongan gitu ya. Karena dia optimis. Lawang semua cuma titipan. Makanya rumus tajir kata mereka, kalau antum baca sejarah mereka itu, rumus tajir itu anfik, unfik, alik. Belajar berani menginfakkan yang dititipin, Allah bakal infakkan kita. Latih diri ini untuk memberi, bukan menerima. Dan itu laki bro. Laki itu kata Nabi, wa izzuhu istighnahu anin nas. Laki itu tidak pernah nyandar sama orang. Bro, kita ini laki emas. Jatuhnya orang berebut. Laki itu. Kalau perempuan berlian mutiara diikat sama emas. Makanya kalau emas gak berani ngikat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Harus berani dan harus yakin ya. Karena rezeki itu udah Allah atur pasti. Masya Allah. Dan terakhir sisters, pertanyaan terakhir. Mungkin karena waktu juga sudah larut malam ya. Iya, dari sister silakan Sisters yang terakhir. sudah mengajukan tangan agar disalurkan mikrofonnya. Silakan sisters. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya Allah. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar kita selamat dari fitnah akhir zaman? Dengan Fitnah apa maaf? fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. fitnah akhir Agar zaman. selamat dari fitnah akhir zaman ya. Oke. Ayo, tadi disampaikan surat An-Nahl ayat Jazakallah khairan. Wayak insya Allah. Ayat 97 itu ya. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanahu hayatan thayyibah. Kalau fitnah diidentikan dengan kesulitan, yang akan datang dijanjikan kebaikan asal pada hari ini kita beramal soleh. Man amila solihan. Tentu amal soleh yang dimaksudkan ketika ilmu dikedepankan gitu lah. Nggak usah khawatir, yang akan datang akan jadi baik dengan janji Allah seperti itu. Makanya menghadapi fitnah akhir zaman ini, rumusnya ilmu. Dan kita berhusnuzon bahwa kita punya Allah ini yang memang sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita batas kemampuan. Ya ingat, kita berhusnuzon. Jadi nggak ada yang namanya ujian ini bentuknya menjolimi manusia, nggak ada. Ya, tidak ada kezoliman dalam fitnah yang Allah ujikan kepada manusia. Kalau kita kenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, kita akan merasa terzolimi. Karena hidup ini kan bukan masalah kaya atau miskin, gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Masalahnya bisa gak bersyukur, masalahnya bisa gak bersabar. Karena hidup ini pasti ujian. Dan hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau kita kenal Allah dengan benar, tahu Nabi Muhammad dengan benar, kita akan ada rasa bangga jadi orang Islam. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa yang namanya ujian itu lambang cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, apalagi orang per orang, satu kaum ibtalahum, Allah akan fitnah, Allah akan uji dia. Tapi ujian yang mendatangkan kehusyuan. Makin bangga dengan doa yang mustajab, makin bangga dengan air mata di malam hari, makin bangga untuk dekat sama orang tua, minta didoain, makin dekat sama guru-guru, dalamin pelajaran dan ilmunya, makin.
Ya karena ujian itu kalau disikapi dengan ilmu membuat kita makin dekat pada kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, Barakallah. Dan Ustaz terakhir Ustaz. taib. Alhamdulillah tadi kita dapat secari kertas Ustaz. Nah. Dan alhamdulillah di sini ada mungkin keluarga sahabat kita juga ya Ustaz ya yang hadir non muslim Ustaz. Mungkin Barakallah. bisa diberikan juga motivasi mungkin beliau ingin lebih tahu tentang Islam dan sebagainya Ustaz. Nah, Silakan, Ustaz. semoga Allah muliakan. Laki, Kayaknya lagi Ustaz. taib. Anak kasih baju buat beliau nanti insyaallah ya. Insyaallah. Taib. Tadi juga anak habis syuting film dokumenter itu, salah satunya ketika anak mau jalan naik motor itu ada non muslim nyebrang dari gereja katedral ke Istiqlal. Kemudian dia mengatakan Assalamualaikum, mungkin karena ngelihat jenggot kita kali ya. Assalamualaikum. Saya lihat dia, saya bilang Salamun ala man ittaba'al huda. Muka dia agak beda. Ini kayaknya alirannya lain nih katanya. Lo katanya kok kali Ciliwung. Ya, Anda jelaskan bahwa memang orang Islam ini juga memiliki salam sama non muslim. Kalau orang Islam Assalamualaikum kita bilang Waalaikumsalam. Tapi kalau orang non muslim yang terbiasa mendengar salam juga lancar Assalamualaikum, kita juga balasnya Salamun ala man ittaba'al huda. Kama qala Imam Bukhari fi akhir yakni salamun ala man ittaba'al haq. Artinya keselamatan buat orang yang mengikuti hidayah. Makanya anak berdoa orang tersebut semoga diberikan hidayah nanti insyaallah Amin, ya. amin, amin. Supaya tahu Islam ini agama yang sifatnya rahmatan lil. Alamin. Enggak ada kerusakan dalam agama ini. Agama ini la dharar wala dirar. Agama ini enggak pernah berbahaya dan enggak pernah mendatangkan bahaya. Makanya mudah-mudahan kamu yang datang tersebut pada malam hari ini terkena biasan kebaikan. Terbukti bahwa kami kumpul di Rabbanian ini ingin menjadi generasi Rabbani buat negeri tercinta Indonesia. Sehingga nggak ada lagi kerusuhan di antara kita, fitnah di antara kita. Biar negeri ini makin baik ke depan nanti insya Allah ya. Amin, amin, amin. Nah, taib. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz sekali lagi. Barakallah.